Halo semua, jumpa lagi di channel Nambah Jago. Di era saat ini, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya software Microsoft Office, khususnya Office Word, yang merupakan aplikasi pengolah dokumen. Baik itu siswa, mahasiswa, pengajar, pegawai, dan banyak profesi lainnya sudah terbiasa untuk menggunakan Microsoft Office Word. Jika dilihat dalam beberapa tahun ini, Microsoft Word seperti tidak ada saingan yang berarti. Namun, Microsoft Word sepertinya tidak bisa berleha-leha lagi karena saat ini banyak perusahaan yang telah membuat software alternatif pengganti Microsoft Office yang memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah dari Google Docs. Google Docs sendiri merupakan salah satu dari kumpulan software perkantoran dari Google yang mereka sebut dengan Google Workspace. Google Docs ini adalah aplikasi berbasis web, sehingga ia bisa dipakai menggunakan sambungan internet. Google Docs dapat diakses juga melalui aplikasi smartphone Android dan iOS secara gratis, tanpa membayar biaya sebesar pun. Selain itu, Google Docs juga memiliki beberapa keunggulan yang bisa jadi belum ada pada Microsoft Office Word. Sebelum lebih lanjut membahas tentang Google Docs, terlebih dahulu kita harus tahu cara mengaksesnya, bukan? Caranya cukup mudah. Pertama, kita buka dahulu browser. Di sini kita akan menggunakan Google Chrome. Kemudian, kita klik ikon titik-titik ini, lalu kita pilih ikon Google Docs. Kita akan diarahkan pada halaman ini untuk membuka file yang pernah kita buat sebelumnya, atau kita bisa membuat baru dengan klik tombol plus ini. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa kita bisa membuka dan membuat dokumen baru melalui Google Drive. Bisa dilihat bahwa secara tampilan, Google Docs memiliki antarmuka yang mirip dengan Microsoft Word, sehingga bagi kalian yang ingin beralih ke Google Docs tidak akan dipusingkan dengan antarmukanya. Lanjut, kita bahas mengenai keunggulan-keunggulan Google Docs. Pertama adalah adanya fitur penyimpanan otomatis. Saat kita menggunakan Microsoft Office Word dan sedang sibuk mengerjakan dokumen, kita seringkali lupa untuk rutin menyimpan file yang kita kerjakan. Alhasil, ketika komputer atau listrik mati tiba-tiba, kita akan kehilangan hasil pekerjaan kita. Namun dengan Google Docs, kita tidak perlu khawatir lagi, karena dengan Google Docs, file yang kita kerjakan akan otomatis tersimpan saat kita melakukan perubahan. Untuk mengetahuinya, kita hanya perlu melihat pada bagian ini. Kita juga bisa tahu dokumen kita telah dirubah berapa menit yang lalu. Kita juga bisa mengklik ini untuk melihat histori perubahan pada dokumen kita. Fitur ini sekaligus menjadi keunggulan kedua yang dimiliki Google Docs. Dari fitur ini, kita bisa mengetahui perubahan apa saja yang terjadi beserta waktunya. Kita juga bisa menandai versi dokumen, sehingga kita tidak perlu untuk menduplikasikan dokumen secara manual. Fitur ini akan sangat bermanfaat untuk kamu yang sedang mengerjakan skripsi. Daripada save as dengan nama aneh-aneh, lebih mending pakai ini kan? Fitur selanjutnya yang menjadi keunggulan Google Docs adalah ia bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan orang lain, sehingga kita bisa mengerjakan dokumen bersama secara real-time. Dokumen kita bisa di-share melalui tombol bagikan ini, lalu tinggal masukkan email, lalu kita pilih status mereka apakah hanya bisa melihat, berkomentar, atau bisa menjadi editor. Kemudian secara otomatis, Google akan mengirim email ajakan kepada teman yang kamu tambahkan tadi. Saat teman kita sedang mengakses dokumen yang kita bagikan, kita bisa mengetahuinya di sini. Lalu tempat mereka edit bisa dilihat di sini. Keren, bukan? Keunggulan yang lain dari Google Docs adalah kita bisa memberikan komentar pada dokumen.
sehingga kolaborasi bisa semakin menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika kita sedang ditugaskan untuk mengerjakan laporan, maka bos kita bisa memantau progres secara real-time dan bisa memberikan komentar tanpa harus ikut mengerjakan dokumen tersebut. Caranya adalah kita tinggal pilih bagian yang ingin dikomentari, lalu klik ikon komentar seperti ini. Kamu bisa berdiskusi di sini layaknya chat seperti biasa. Dan jika sudah selesai, kamu tinggal tandai selesai. Untuk mengakses semua komentar, kamu bisa pilih ikon ini. Seperti yang kita tahu bersama, Google terkenal sebagai perusahaan raksasa dalam mesin pencari. Itu menjadi kelebihan tersendiri bagi Google Docs dibandingkan software pengolah dokumen lainnya. Dengan adanya fitur pelajari di sini. Dengan fitur ini, kita bisa mencari referensi tanpa harus berpindah tab, sehingga akan semakin memudahkan kita untuk menyusun dokumen. Mantap, keren sekali bukan? Keunggulan selanjutnya adalah kita bisa membuka dan mengedit file Microsoft Word, sehingga ketika kita memasukkan dokumen Office Word ke Google Drive, kita juga bisa membuka dan mengedit file tersebut secara langsung. Keunggulan lain yang tak kalah penting untuk dibahas adalah adanya fitur seperti terjemahkan dokumen, mengubah dokumen PDF ke Google Docs, dikte, dan lain sebagainya. Fitur-fitur tersebut akan kita bahas pada video terpisah ya. Jadi, kalau kamu belum subscribe channel Nambah Jago, silahkan subscribe dulu. Oke, lanjut. Sesempurna apapun buatan manusia, pasti tidak luput dari kekurangan, tak terkecuali Google Docs. Kekurangan pertama adalah karena Google Docs harus selalu tersambung dengan internet, sehingga ia tidak bisa digunakan ketika offline. Hal ini sebenarnya sudah diberikan solusi oleh Google, yaitu dengan mengaktifkan fitur pengeditan offline di sini. Namun, ketika kita menggunakan fitur ini, ada beberapa menu yang tidak bisa kita gunakan. Saya sih berharap Google bisa mengembangkan software untuk desktop, sehingga file yang dikerjakan dapat tersimpan di dalam desktop, dan bisa diedit tanpa harus online. Atau mungkin pengembangan Google Chrome yang bisa edit file Google Docs di local storage? Menarik sepertinya. Nah, solusinya saat ini adalah kita bisa menggunakan layanan Google Drive for Desktop. Jika videonya sudah tak buat, bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi. Kemudian, kekurangan Google Docs jika dibandingkan dengan Microsoft Office Word adalah tidak adanya fitur penomoran gambar dan tabel. Ada sih sebenarnya, tapi ribet dan gak seluas di Microsoft Office Word. Dan juga tidak tersedia fitur mailing seperti di Office Word. Oke, itulah review pengenalan singkat mengenai Google Docs. Meskipun Google Docs menawarkan berbagai keunggulan fitur yang menarik, kehadirannya belum bisa menggantikan sepenuhnya dari Microsoft Office Word. Meski begitu, Google Docs tetap layak dicoba dan dipelajari. Maka dari itu, sebelum berpindah ke Google Docs, pahami kebutuhanmu dahulu apakah ada fitur yang belum dimiliki Google Docs. Kalau kamu tahu keunggulan atau kekurangan lain dari Google Docs, bisa komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.